Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channelku. Gimana kabarnya teman-teman hari pertama Ramadan? Semoga lancar-lancar puasa dan ibadahnya ya teman-teman. Jadi di video kali ini aku mau sharing tentang pengalamanku pap smear. Tapi sebelum aku bahas tentang pap smear, aku mau sharing yang lain dulu nih teman-teman. Jadi waktu kemarin aku mau pap smear tanpa disengaja ternyata aku keputihan. Kok bisa tanpa disengaja? Iya teman-teman, karena memang aku nggak niat untuk periksa keputihan. Jadi aku nggak ada keluhan awalnya. Nah, pas waktu pemeriksaan pap smear itu, dokter bilang ternyata di area misfiku itu di dalam ternyata ada peradangan dan juga ada keputihan. Jadilah aku dikasih obat untuk keputihannya itu. Dan kali ini aku dikasih obat yang dimasukin ke misfi. Ini sebenarnya bukan kali pertama ya aku keputihan. Jadi sebelum aku menikah dan setelah aku menikah pun aku pernah mengalami keputihan yang abnormal. Dan waktu itu yang aku rasain itu ya gatal dan tekstur dari keputihannya itu seperti susu yang pecah gitu ya teman-teman, atau kayak adonan terigu yang masih agak bergerindil. Nah, waktu itu aku dikasihnya obat untuk diminum. Yang sekarang ini obatnya adalah Vagistin. Dia obatnya dimasukin ke misfi. Dan aku akan sharing bagaimana cara memakai, berapa harganya, dan bagaimana cara menyimpannya. Sebelum aku jelasin cara pemakaiannya, aku kasih tahu dulu harganya ya teman-teman. Jadi ini aku dikasih untuk 7 hari, harganya sekitar 200.000. Yang kedua adalah cara penyimpanannya. Jadi obat ini karena bentuknya, bukan bentuk, karena teksturnya itu dia kalau dibiarkan di ruang terbuka itu dia akan mencair, jadi dia harus disimpan di kulkas. Cara menyimpannya itu cukup diletakkan aja di ruangan kulkasnya, di pintu atau di rak kulkas, bukan di dalam freezer ya teman-teman. Lanjut ke cara pemakaiannya. Di sini aku udah ada video cara pemakaian. Oke ya teman-teman, jadi selain 3 hal yang aku sebutin di awal tadi, ada satu lagi yaitu waktu pemakaian. Menurut dokter, waktu yang tepat untuk memakai obat Vagistin ini adalah malam hari. Ketika kita udah nggak mau ngapa-ngapain lagi teman-teman, sudah nggak pipis, nggak jalan-jalan, nggak keluar, jadi udah mau tidur. Dan teman-teman jangan khawatir kalau seandainya keesokan harinya itu akan ada semacam residu ya, kayak sisa-sisa obat itu yang ada nempel di celana, atau dia ada seperti berminyak gitu ya teman-teman, karena obat Vagistin ini dia dilapisin kayak gelatin atau kayak mentega gitu loh teman-teman. Dan ketika obat ini masuk ke misfi, dia cara kerjanya itu kayak meleleh gitu. Untuk obatku itu dikasih 7 untuk 7 hari ya teman-teman. Jadi 1 hari sekali dipakainya di malam hari. Saat pemakaian obat itu selama 7 hari itu diusahakan untuk tidak melakukan hubungan suami istri dulu. Pertama kita ambil obatnya di kulkas. Ini dia obatnya teman-teman, bentuknya sup ya, oval dan di ujungnya itu mengerucut ya teman-teman, meruncing. Langsung aja ini mau aku buka, jadi bukanya itu di ujung yang bentuknya mengerucut, kita kopek kayak gini ya teman-teman. Dan ini memang agak effort ya teman-teman, butuh tenaga, jadi ini harus kuat-kuat buat bukanya. Jangan sampai jatuh ya teman-teman, nanti kotor. Nah, kalau teman-teman misal lupa nggak dimasukin kulkas, obatnya cair, teman-teman nggak usah khawatir, masukin aja dulu ke kulkas, kira-kira 1 jam sebelum pemakaian, nanti bentuknya padat lagi seperti ini. Nah, langsung aja dimasukin ke misfi, sambil dirasa-rasa kira-kira udah masuk, udah ya teman-teman, kurang lebih sampai setengah telunjuk gitulah ya. Kalau udah selesai, jangan lupa cuci tangan. Itulah tadi seputar pemakaian Vagistin ya teman-teman.
Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komen. Dan juga kalau teman-teman mau berbagi, boleh banget juga ditulis di kolom komen. Terima kasih udah menonton videoku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu.